Shalom, kita kembali lagi dalam eksposisi kitab Imamat dan kita sekarang sudah sampai di pasal kedua, puji Tuhan. Imamat pasal 2 kita mulai ayat 1. Korban sajian. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Bapak Ibu Saudara, jika pasal 1 berbicara tentang korban bakaran, maka pasal 2 berbicara tentang korban sajian. Dan ini ada 16 ayat. Pasal 1 ada 17 ayat, pasal kedua korban sajian ada 16 ayat. Nah, kita perhatikan dulu kalimat awalnya di ayat 1. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, ya, seseorang di sini tentu saja umat Tuhan, yaitu Israel, dan korban sajian ini berasal dari terjemahan kata Ibrani minha, ya, minha itu pemberian. Ya, korban sajian ini adalah pemberian kepada Tuhan, ya. Dan satu-satunya ini adalah korban yang tidak membutuhkan penumpahan darah, ya. Tidak ada yang disembelih, tidak ada yang dipotong, ya. Tidak ada penumpahan darah, hanya di korban sajian. Berbeda dengan korban bakaran di pasal 1, ada lembu jantan, kambing domba, burung tekukur, anak burung merpati. Jadi minha. Nah, apa maksudnya persembahan berupa korban sajian? Ini sebetulnya adalah korban untuk ucapan syukur kepada Tuhan atau kepada Allah Yahweh dalam konteks ini, ya. Ini adalah korban ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, bukan untuk penghapus dosa. Ini hanya sebagai ucapan syukur karena Allah memilih Israel sebagai umatnya, Allah menyertai dan Allah melindungi mereka selalu. Itu yang bisa kita lihat di kalimat awal. Apabila seseorang, yaitu orang Israel, hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian, ya, ucapan syukur minha kepada Tuhan. Kita lanjutkan kalimatnya. Hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Nah, dalam kalimat kedua, Bapak Saudara bisa perhatikan kalimat hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik. Ya. Ada kata terbaik. Artinya dalam korban sajian atau ucapan syukur, orang Israel harus memberikan sesuatu yang terbaik. Ini tidak jauh berbeda dengan pasal 1, yaitu korban bakaran, di mana semua hewan yang dipersembahkan harus tidak bercacat celah, ya, harus sempurna, terbaik. Dan di sini juga ketika memberikan korban sajian, yaitu harus dengan tepung yang terbaik. Lalu menarik, ada cara yang diatur. Setelah tepung yang terbaik dibawa dan dipersembahkan, harus menuangkan minyak, ya, harus menuangkan minyak. Nah, ini yang menarik, ya, harus menuangkan minyak. Mungkin ini berkaitan dengan untuk dibakarnya nanti korban sajian tersebut, ya, itu berkaitan dengan ayat kedua yang nanti akan kita bahas. Lalu dituangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya, ya. Kemenyan ini menandakan untuk wewangian, ya, bau wangi-wangian, bau yang harum, supaya persembahan itu bau yang harum di hadapan Allah, supaya korban sajian ucapan syukur ini menjadi bau yang harum di hadapan Allah. Nah, ini yang bisa kita lihat di ayat 1 pasal 2, Bapak Ibu Saudara, tentang korban sajian, yang dimana juga tata caranya sudah diatur dan nanti akan diatur oleh Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Aplikasi apa yang bisa kita dapat di ayat 1 ini dari permulaan pasal kedua ini? Tentu saja pemberian yang terbaik dari setiap umat percaya. Dan ingat, ini masih dalam konteks kekudusan. Jadi tidak mungkin bisa memberikan secara asal-asal. Semuanya diatur dan sesuai dengan kekudusan Allah. Sehingga persembahan kita tidak boleh main-main, harus kudus, harus dari hati yang terdalam dengan menyembah Tuhan. Dan ingat tadi, sebagai ucapan syukur, karena Allah memelihara hidup orang percaya, mulai dari bangun tidurnya sampai tidur lagi, dari pagi sampai malam. Inilah maksud dari korban sajian ucapan syukur ini. Bahwa kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sudahkah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan? Sudahkah persembahan kita menjadi bau-bau yang harum di hadapannya? Sudahkah hidup kita menyenangkan hati Tuhan? Kita tidak lagi dalam praktek ritual upacara korban sajian orang Israel, tentu tidak.
Tapi maknanya jelas, sudahkah kita mempersembahkan hidup kita jika kita beriman kepada Kristus, kita mengikuti jejak langkahnya, jejak pelayanannya sebagai anak domba yang berkorban, yang menderita mati di kayu salib. Nah, ini yang menjadi persembahan yang terbaik di hadapan Allah. Ini yang bisa kita lihat dari Imamat pasal 2 ayat 1. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Kita akan lanjutkan ayat keduanya, tetap dalam eksposisi kitab Imamat, 1 hari 1 ayat.